Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kita semua pasti pernah punya ide bagus kan? Tapi, berapa banyak ide brilian yang akhirnya cuma jadi catatan atau ya terlupakan gitu aja, karena kita gagal meyakinkan orang lain. Hari ini nih, kita bakal coba bongkar strategi biar ide Anda itu nggak cuma didengar, tapi benar-benar diterima dan dijalankan. Sumber kita kali ini bab 5 dari buku The McKinsey Mind. Fokusnya soal seni menyajikan gagasan. Kita mau lihat gimana prinsip-prinsip McKinsey yang udah diadaptasi sama alumni mereka buat dunia nyata bisa bantu Anda juga. Jadi misi kita kali ini tuh mengungkap resep rahasia di balik komunikasi yang benar-benar ngena gitu. Gimana sih caranya menyusun argumen yang kuat, yang nggak terbantahkan, sekaligus membangun jembatan kepercayaan biar ide kita diadopsi. Nah, bab ini menyoroti dua pilar utama, struktur presentasi yang kokoh, sama seni mendapatkan persetujuan atau sering disebut buy-in. Yuk kita lihat bareng-bareng beneran seefektif itu nggak sih pendekatannya? Wah, penting banget ini. Serius, ide sehebat apapun, kalau cara nyampeinnya kurang pas ya bisa jadi percuma aja kan? Buku ini juga menekenin loh, kalau skill presentasi yang diasah di McKinsey itu bukan sekedar soft skill biasa. Tapi ini aset krusial di mana aja kita kerja. Ini bukan cuma soal bikin slide yang bagus dilihat mata, tapi lebih ke gimana kita bisa menggerakkan orang lain. Bikin mereka paham, setuju, dan yang paling penting, mau bertindak berdasarkan gagasan kita. Ya, mengubah pemikiran jadi aksi nyata gitu. Oke. Mari kita mulai dari pilar pertama yang ditekankan di bab 5 ini, struktur. Prinsip dasar McKinsey yang sering diulang-ulangkan, bersikaplah terstruktur. Kedengarannya simpel ya, tapi kenapa sih ini jadi fundamental banget dalam penyampaian ide? Iya, karena gini, struktur itu kayak tulang punggung dari cara berpikir yang jernih. Logika yang kuat itu bakal kelihatan dari struktur yang baik. Kayak kata Ciara Berham, salah satu alumni yang dikutip di buku, pelatihan di McKinsey itu benar-benar maksa orang buat mikir logis. Kalau misalnya Anda ngerasa susah nyusun presentasi, itu seringkali jadi sinyal kalau argumen Anda belum matang atau mungkin analisisnya belum runut, belum jelas gitu. Jadi struktur itu bukan cuma urutan slide, tapi cerminan kejernihan pikiran kita. Oke. Lalu gimana cara praktisnya membangun struktur yang kokoh ini? Menurut pendekatan McKinsey yang udah diadaptasi ini, buku ini nyaranin buat mulai dari kerangka kerja yang udah ada ya, kayak hipotesis atau pohon masalah itu loh yang visual buat mecah masalah jadi kecil-kecil. Contoh Acme Wizards di gambar 51 juga menarik, langsung kasih kesimpulan di awal. Gimana tuh? Nah, betul. Mereka sangat menganjurkan buat mulai dengan kesimpulan atau rekomendasi utama di depan. Misalnya, kami yakin Acme Widgets bisa tekan biaya produksi pakai proses baru X karena alasan A, B, dan C. Nah, pendekatan ini namanya penalaran induktif. Itu efektif banget. Audiens jadi langsung ngeh apa inti pesan Anda. Nggak perlu nunggu sampai slide ke-20 buat tahu, oh ini toh maunya. Ini langsung jawab pertanyaan dasar semua audiens. Jadi intinya apa sih? Beda ya sama penalaran deduktif yang biasanya bangun argumen pelan-pelan dari premis umum dulu. Ya, beda. Ron O'Henley, alumni lain, juga setujukan soal ini. Katanya, McKinsey emang lebih suka pendekatan induktif karena lebih cepat dan dampaknya terasa langsung. Pendekatan langsung ke intinya ini apa ada hubungannya juga sama yang namanya test lift? Banget. Nyambul banget. Tes lift, itu kan uji lakmus ya. Bisa nggak sih Anda jelasin inti ide Anda secara ringkas, tapi meyakinkan dalam waktu super singkat? Seolah-olah cuma punya waktu pas lagi naik lift bareng bos besar gitu. Nah, slide pertama tadi yang isinya kesimpulan plus poin-poin kunci, itu sebenarnya udah jawaban Anda buat tes lift. Kalau Anda bisa rangkum di situ, artinya Anda udah punya inti pesan yang kuat dan jelas. Wah, konsep test lift ini kayaknya bener-bener nempel ya di kalangan alumni McKinsey. Banyak banget contoh di buku yang nunjukin pentingnya bisa nyampain inti pesan dengan cepat. Iya, bergema kuat banget. Ada Brad Farnsworth cerita pengalamannya presentasi ke Goldman Sachs, katanya 2 menit pertama itu krusial banget. Deborah Kenak, lihat ini penting buat narik perhatian media. Bahkan di dunia akademis pun, katanya rentang perhatian para pengambil keputusan itu ya terbatas juga. Roger Boisvart nyimpulinya bagus banget. Kalau saya nggak bisa lulus tes lift, mending saya nggak usah ngomong. Ini bukan cuma soal cepet-cepetan, tapi juga ujian pemahaman kita sendiri. Bisa nggak sih kita nyaring ide kompleks jadi inti yang benar-benar jernih? Gitu.
Menarik, menarik. Nah, struktur ini ternyata nggak cuma soal alur besarnya aja ya, tapi juga detail di dalamnya kayak bagan atau grafik. Ada prinsip jaga tetap sederhana, satu pesan per bagan, sering disingkat KIS. Keep it simple. Kenapa sih visualnya harus sesimpel itu? Bukannya data kompleks kadang butuh visual yang agak rumit juga. Tujuannya balik lagi ke komunikasi sih. Bagan yang terlalu rame, banyak hiasan nggak perlu, itu malah bisa bikin pesannya kabur. Pesan utama dari satu bagan itu harusnya bisa ditangkap dalam hitungan detik aja. Kalau audiens sampai harus mempelajari bagan Anda, wah itu berarti bagannya udah gagal. Ini bukan soal bagus atau jeleknya desain, tapi soal efektif nggak informasinya nyampe. McKinsey sendiri cenderung konservatif soal grafis. Kecuali fitur visualnya emang penting banget buat memperjelas poin, mending dihindari. Sylvia Matthews, waktu nyiapin presentasi buat Presiden Clinton, juga nekenin pentingnya kesederhanaan ini. Dan satu lagi, teknis tapi penting, selalu cantumin sumber data di bagan. Itu soal kredibilitas kan? Jadi kerangka berpikirnya gini, struktur harus logis dari awal sampai akhir, mulainya langsung dari kesimpulan, terus didukung poin-poin kuat, dan setiap elemen visual kayak bagan itu mesti simple dan fokus ke satu pesan aja. Ini kan bangun fondasi argumen yang kuat ya. Tapi nih pertanyaan selanjutnya, apakah fondasi yang kokoh ini otomatis jamin ide kita bakal diterima dan dijalanin? Kayaknya kok nggak sesederhana itu ya? Nah, Anda benar banget. Struktur yang brilian aja itu ya nggak cukup. Ini nih jembatannya ke pilar kedua yang penting banget di bab 5, membangun buy-in. Atau ya mendapatkan persetujuan. Analogi di buku itu lumayan ngena loh. Bayangin aja rak-rak penuh laporan atau presentasi keren yang nggak pernah benar-benar diimplementasiin. Cuma jadi pajangan. Presentasi yang sukses itu bukan cuma yang logis dan jelas, tapi yang berhasil bikin orang tergerak. Ini melibatkan usaha buat jembatanin kesenjangan informasi, dan yang seringkali lebih susah, kesenjangan kepercayaan. Kesenjangan kepercayaan. Nah, gimana tuh caranya menjembatani kesenjangan kepercayaan itu? Buku ini ngenalin satu teknik kunci dari McKinsey. Lakukan prasosialisasi, pre-wire, untuk semuanya. Istilah pre-wiring ini kedengeran agak teknis ya. Maksudnya apa sih sebenarnya? Pre-wiring itu intinya adalah komunikasi proaktif sebelum kita melakukan presentasi formal. Jadi, Anda ngobrolin dulu temuan atau rekomendasi kunci Anda secara informal sama para pemangku kepentingan utama, satu persatu. Tujuannya, ya buat ngurangin potensi kejutan pas rapat formal nanti. Kan orang cenderung defensif atau nolak ya, kalau merasa dikejutkan sama ide baru, apalagi yang dampaknya gede. Kedengerannya sih efektif ya buat ngindarin debat kusir di ruang rapat. Tapi apa nggak ada risiko ini dilihat kayak manuver politik atau bikin deal belakang layar gitu? Itu pertanyaan bagus, valid banget. Memang, bisa aja ada persepsi kayak gitu kalau nggak dilakuin dengan etis dan transparan. Tapi, esensi pre-wiring yang dianjurin di sini tuh bukan soal manipulasi ya. Lebih ke arah ngebangun pemahaman sama konsensus secara bertahap. Ini ngasih kesempatan orang buat nyerna informasi dulu, nanya-nanya secara pribadi, atau nyampein kekhawatiran mereka di luar forum besar. Secara fundamental, ini nyentuh psikologi dasar manusia. Orang kan butuh waktu ya buat proses perubahan dan ngerasa dilibatin. Butuh rasa aman psikologis gitu sebelum komit ke hal baru. Selain itu, ini juga bisa jadi reality check buat ide kita sendiri. Mungkin ada sudut pandang atau kendala politis yang belum kita perhitungkan sebelumnya. Oke. Bisa kasih contoh nggak gimana pre-wiring ini diterapin di dunia nyata sama alumni McKinsey? Biar lebih kebayang gitu. Ada cerita menarik nih dari Naras Echambadi pas dia di First Union. Dia itu butuh persetujuan dana gede dari Presiden Bank buat ngembangin unit pemasaran berbasis pengetahuan. Nah, sebelum presentasi besar, dia itu ngabisin waktu 2 bulan buat ngobrol sama berbagai pihak. Buat pahamin pandangan mereka, identifikasi potensi resistensi atau ranjau politik. Dia lakuin pre-wiring intensif sama para kepala unit bisnis yang relevan. Baru setelah itu, dia susun presentasi formalnya pakai gaya McKinsey. Hasilnya, rapat yang dijadwalin 2 jam, kelar dalam 1 jam aja dan dapat persetujuan penuh. Saking berhasilnya, dia sampai dijuluki orang yang bisa dapat duit dari John Georgius pada percobaan pertama. Gitu ceritanya. Wah, keren banget. Itu dampak yang signifikan ya. Jadi, pre-wiring ini benar-benar bukan sekedar formalitas, tapi bagian penting dari strategi. Tepat sekali. Ada juga contoh lain dari Paul Kenny di GlaxoSmithKline. Dia waktu itu harus menghentikan produk yang agak kontroversial.
Pre-wiringnya itu nggak bikin dia dapat persetujuan penuh dari semua pihak sebelumnya. Tapi paling nggak ngebantu dia buat metain sumber resistensi dan mastiin nggak ada kejutan besar pas pengumuman. Ini kontras banget sama cerita alumni lain yang nggak disebut namanya, yang katanya gagal total karena ngabaikan langkah pre-wiring ini. Jadi ya, pre-wiring ini bisa jadi penentu antara ide yang jalan atau mandek. Oke, jadi selain pre-wiring yang sifatnya kayak bangun jembatan sebelum presentasi, ada strategi lain nggak pas presentasi itu sendiri buat ningkatin buy-in? Buku ini nyebut soal menyesuaikan atau tailoring. Maksudnya gimana tuh? Betul, tailoring. Ini intinya tentang mengadaptasi gaya dan konten presentasi Anda biar nyambung, biar pas sama audiens spesifik yang Anda hadapi. Kan nggak ada ya satu format presentasi yang cocok buat semua orang. Anda perlu mikirin latar belakang audiens, tingkat pemahaman mereka soal topik ini, preferensi komunikasi mereka. Apa mereka suka yang formal atau informal, banyak data atau konseptual, sama tingkat detail yang mereka butuhin. Di Endorment, alumni lain bahkan bilang kalau presentasi ala McKinsey yang kaku itu malah sering nggak guna di luar firma itu. Pemimpin yang baik itu kenal audiensnya, katanya. Gimana tuh bentuk penyesuaian atau tailoring ini dalam prakteknya? Apa berarti kita harus ubah struktur dasar yang tadi udah kita bahas? Nggak selalu harus ubah struktur fundamentalnya sih, tapi lebih ke penekanan sama bahasa yang dipakai. Bill Ross ngasih contoh waktu dia di GE. Dia tetap pakai kerangka McKinsey, kesimpulan di awal, terus poin utama. Tapi karena dia tahu audiens GE itu cenderung pengen cepat ke solusi, dia persingkat bagian penjelasan latar belakang masalahnya. Strukturnya mirip, tapi alokasi waktu sama fokusnya disesuaikan. Bagian penting lain dari tailoring itu adalah berbicara dalam bahasa audiens. Ini bukan cuma soal ngindarin jargon ya, tapi benar-benar paham cara berpikir mereka. Balik lagi ke contoh Naras Ezer Chambadi tadi, dia pakai kerangka berpikir McKinsey, tapi pas nyampainya pakai istilah dan pendekatan yang udah biasa di First Union. Bahasa Dewan Direksi pasti beda kan sama bahasa tim operasional di lapangan? Ya kayak gitu. Dan kayaknya kemampuan nyesuaiin diri ini kadang dibutuhinnya dadakan ya, di tengah-tengah presentasi gitu. Betul sekali. Fleksibilitas itu kunci banget. Ada cerita dari Bob Garda, nah kali ini dia posisinya sebagai klien yang nerima presentasi McKinsey. Seorang konsultan muda mulai jelasin masalah dari awal banget, terus Garda nyela bilang kalau dia udah paham banget masalahnya. Nah, si konsultan ini bukannya ngotot ngikutin slide, dia pinter. Langsung lompatin belasan slide awal dan masuk ke bagian solusi. Ini nunjukin dia ngehargain waktu audiens dan bisa baca situasi. Penyesuaian juga bisa sifatnya fisik loh. Misalnya, cara Anda presentasi di meja rapat kecil pasti beda sama di auditorium gede. Intinya sih, jangan kaku sama naskah atau slide, tapi fokus ke tujuan komunikasi dan gimana respons audiens saat itu. Gitu, mari kita coba rangkum ya, intisari dari bab 5 The McKinsey Mind ini. Buat Anda semua, kunci menyajikan gagasan biar diterima itu kayaknya ada di kombinasi dua hal penting nih. Pertama, bangun argumen Anda di atas struktur yang logis dan jernih, mulai dari kesimpulan, dukung pakai bukti kuat, dan jaga setiap elemen visual tetap simpel dan fokus. Kedua, secara proaktif bangun buy-in dengan cara pre-wiring ke orang-orang kunci sebelum presentasi dan sesuaikan atau tailoring gaya serta penekanan pesan Anda sama kebutuhan dan preferensi audiens spesifik. Ini bukan cuma teori konsultan loh, tapi strategi praktis yang udah terbukti ampuh di berbagai konteks kerja. Tanpa kemampuan ini, ide terbaik sekalipun risikonya cuma berakhir jadi tumpukan kertas. Jadi, menguasai penyajian gagasan itu intinya memaksimalkan potensi dampak dari pemikiran Anda. Nah, sebagai penutup nih ya, Ada satu pemikiran buat Anda eksplorasi lebih lanjut yang berangkat dari diskusi kita barusan. Kita udah banyak bahas bagaimana menyajikan ide lewat struktur dan penyesuaian konten. Tapi gimana dengan medium atau sarana penyampaiannya itu sendiri? Seberapa besar sih pengaruh pilihan medium Anda? Entah itu slide PowerPoint, memo tertulis yang rapi, email ringkas, diskusi tatap muka informal, atau bahkan mungkin prototipe fisik yang bisa dicoba langsung terhadap gimana pesan diterima dan tingkat buy-in yang Anda dapetin. Coba deh pikirin, kapan ya sebuah memo yang dirancang dengan baik itu mungkin lebih persuasif daripada presentasi visual yang heboh? Atau kapan demo produk itu berbicara lebih keras daripada penjelasan apapun? Gimana Anda bisa secara sadar milih medium yang paling pas buat gagasan spesifik Anda? Ini udah melampaui sekedar penyesuaian konten ya, tapi benar-benar mikirin sarananya demi memaksimalkan resonansi dan dampaknya. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya. Tetaplah penasaran dan terus menggali ya.